Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali dari kelas HES 1A. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak Seth Haryanto. Dengan soal, jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum dan contohnya dengan uraikan sangat jelas. Secara umum, pengertian sumber hukum merupakan segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum ini dapat juga disebut sebagai asal muasal hukum. Pada umumnya, kita bisa mengetahui dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal serta juga sumber hukum material. Dengan pengertian lain, bahwa sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat mengaktifkan aturan-aturan yang mempunyai sifat memaksa, yaitu apabila melanggarnya maka akan menimbulkan sanksi tegas. Suatu teori yang mengajarkan bahwa hukum tersebut mempunyai tujuan semata-mata untuk dapat mencapai keadilan dengan berdasarkan teori tersebut. Isi hukum semata-mata wajib ditetapkan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil serta tidak adil. Teori tersebut pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, filsuf Yunani. Macam buku berjudul Ethica Nimacea dan Rhetorica yang mengemukakan hukum memiliki tugas yang suci yang memberi kepada tiap orang yang berhak menerimanya. Adapun macam-macam sumber hukum dan contohnya, terdapat beberapa macam sumber hukum. Ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut penjelasan selengkapnya. Sumber hukum material ialah sumber hukum, aturan atau norma kaidah yang merupakan dari manusia yang bersikap dan bertindak, atau pengertian lainnya dari sumber hukum material adalah terdapat dari mana material diambil. Suatu keyakinan atau perasaan hukum dari seorang atau individu juga dapat masyarakat yang menemukan isi hukum. Dengan begitu dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum adalah keyakinan, perasaan hukum seorang dan pendapat masyarakat. Adapun sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah juga dapat disebutkan suatu penerapan dan hukum material, berjalan dan dipenuhi oleh semua objek hukum. Macam-macam sumber hukum formal adalah sebagai berikut. Adapun soal yang kedua, jelaskan tentang objek dan objek hukum, berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Adapun subjek dan objek hukum. Subjek dan subjek hukum merupakan hal yang penting diketahui oleh ilmu hukum. Karena persoalan hukum terjadi melibatkan dua hal, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Dalam tulisan ini hendaklah kita dapat mengartikan dan membedakan antara subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban, dan karena kemampuan hak dan kewajiban ini maka hanya termasuk subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua objek hukum dapat dilakukan perbuatan hukum. Contoh, orang gila. Apa yang saja yang menjadi subjek hukum? Pada umumnya yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia, orang, dan badan hukum. Adapun objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampang, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia ataupun badan hukum. Biasanya objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang antar subjek hukum. Adalah barang, benda. Menurut pasal 449 KUHP Perdata, kebedaan adalah tiap-tiap barang
tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh pemilik. Baiklah, itu dari soal yang kedua. Adapun soal yang ketiga, jelaskan tentang hak kewajiban, uraikan, berikan contohnya. Berikut ini penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia negara Indonesia. Lengkap beserta pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang mengaturnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena yang ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, ataupun sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dikutip oleh laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hak dan kewajiban merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Adapun itu jawaban dari nomor ketiga dan berikutnya soal nomor keempat. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, uraikan dan berikan contohnya. Adapun peristiwa hukum, menurut Sadjipto dalam bukunya Ilmu Hukum adalah suatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia efektif menunjukkan potensi untuk mengatur. Yang kedua, hubungan hukum. Menurut Sueroso, halaman 269, hubungan hukum ialah hubungan antara dua lebih dari subjek hukum, dan dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban yang suatu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu atau sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu dan dilaksanakan kewenangan dan hak dan kewajiban untuk dijamin oleh hukum. Adapun akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang disangkutkan. Contoh, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampauan dan percakapan melakukan tindakan hukum. Baiklah, segitulah soal yang saya jawab dari 4 soal UAS ini. Saya Muhammad Al-Ghazali dengan ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.